Halo, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang. Kali ini saya masih di kebun saya, di kebun Anjungan, Sinam di Kalimantan Barat. Kali ini saya ditemani dengan Pak Dedi, ya, pakar dari obat-obatan dan hama penyakit. Nah, kenapa saya terus-terusan membahas hama penyakit? Karena ini sangat penting bagi saya. Karena beberapa kali kita tanam gagal itu boleh dibilang 80% itu akibat hama. Nah, jadi saya sangat geram sekali dengan hama nih, pakai apa yang bagus ya. Semua obat saya beli. Nah, cuman beberapa saja yang bisa manjur. Nah, kali ini saya datangkan Pak Dedi untuk mengamati dan menganalisa apa yang terbaik dari obat-obatan itu sendiri. Nah, kali ini kita membahas tentang cabai, Pak. Nah, jadi cabai saya ini kan kemarin itu terserang seperti layu, Pak. Layu seperti kena trip, hama trip, ada juga tungau, ada juga ulat, Pak. Nah, itu habis semua daun-daunnya, buahnya juga. Padahal pedas kok ulat tuh kok mau gitu, saya heran itu. Kira-kira apa Pak untuk mengatasinya ini, atau ada enggak caranya atau obat bagaimana itu Pak? Kira-kira. Jadi memang untuk yang menjadi momok bagi petani tanaman cabai, khususnya itu adalah penyebab dari serangan serangga ataupun hama. Nah, serangan itu mengakibatkan tanaman menjadi keriting. Dari video yang sebelumnya kita sudah bahas masalah keriting yang disebabkan oleh kutu. Nah, sekarang kita bahas masalah Trip. tanaman yang disebabkan oleh trip, ya kan. Salah satunya trip, ya kan. Jadi untuk tanaman yang terserang oleh trip itu biasanya menunjukkan gejala keriting. Cuman keritingnya tidak separah keritingnya yang disebabkan oleh kutu. Kalau kutu itu seperti keribu, daunnya menggerumpal, tapi kalau yang namanya serangan oleh trip, daunnya akan menggulung ke atas. Oh, berarti selain daripada pupuk yang menyebabkan keriting juga itu bisa jadi dari hama, Pak, ya? Oh, seperti itu. Ya, lanjut, Pak. Nah, jadi untuk serangan yang disebabkan oleh hama trip ataupun hama penusuk itu bisa dikendalikan dengan bahan aktif abamectin, kemudian dari propenopos, kemudian banyak bahan-bahan aktif yang itu lain, bahan aktifnya ya Pak ya. Bahan aktif yang lain ya kan. Cuman dalam kesempatan ini kita coba akan membahas bahwa pengendalian hama trip itu menggunakan dengan Propuron. Apa itu Propuron, Pak? Propuron itu adalah insektisida kontak, ya kan. Dia punya dua bahan aktif. Ya. Pertama, bahan aktifnya itu adalah propenopos. Propenopos ini termasuk golongan organofosfat. Cara kerjanya 1B. Jadi kalau cara 1B itu adalah mengganggu sistem sarafnya. Ya kan, jadi menyebabkan bahan aktif itu menyebabkan serangga itu bergerak lebih seperti biasanya. Ya, hiperaksi dia. Sarafnya terganggu. Sehingga dia kejang-kejang. Oh, ya kan? iya. Biasanya salah satu sifat dari organofosfat ini agak lebih berbau. Nah, itulah yang menyebabkan serangga tidak mau datang, salah satunya itu tadi, karena efek daripada baunya. Oh gitu. Berarti setiap bahan aktif itu memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Nah, untuk kali ini bahan aktif apa tadi Pak? Propenopos. Propenopos itu untuk mengganggu sistem sarafnya. Seperti itu. Ya. Terus Pak. Kemudian yang kedua, dia selain propenopos, dia juga mengandung lufenuron. Lufenuron ini termasuk golongan benzoil urea. Dengan cara kerjanya 15, ya kan. Nanti apa itu? 15 itu dia menghambat biosintesa kitin. Artinya dia proses pembentukan kulit serangga itu akan terganggu atau terhambat, bahkan mungkin tidak bisa jadi kulit serangganya itu. Bagus sekali ya. Berarti selain dia mengganggu saraf daripada serangga tadi, dia juga menghambat
kitin daripada kulitnya itu Iya. ya. Oh iya iya ya. Jadi sekali pengaplikasian langsung kena dua ini. Satunya ke saraf, satunya untuk pembentukan kitin daripada kulitnya itu ya. Nah, jadi salah satu efek daripada Lufenuron ini, efeknya Iya, itu efeknya. adalah menghambat pembentukan telur. Pembentukan telur. Ya. Oh, berarti telur juga kena Efek-efek, juga ini. ya. Ah, penetasan telurnya itu penetasan tadi telur, ya. terhambat ya kan. karena kita membasmi indukannya, belum tentu kita bisa membasmi anakannya yang sudah bertelur. Nah, itu yang terkadang dikasih penyemprotan sekali dia masih hidup lagi, karena telurnya itu masih ada dan berkembang. Seperti itu. Jadi karena ini kan racun kontak lambung, artinya kalau itu serangga dewasa yang terkena itu seperti tadi ada efek kejang-kejang, kemudian menyebabkan mati. Kemudian kalau misalkan ada serangga yang mau ini menghambat pembentukan daripada kulitnya. Nah, jikalau ada telur yang ada di bawah daun ataupun di lipatan daun itu terkena daripada ini, itu menyebabkan dari telur itu tidak bisa berkembang atau jadi, ya kan? Menghambat pembentukan yang tadi. Apakah ini dikhususkan untuk hama penggorok, penusuk atau apa Pak kira-kira ini? Bisa untuk hama yang penusuk dan juga bisa untuk ke hama-hama penggorok. Penggorok daun juga Penggorok bisa daun bisa. difungsikan ini Pak ya? Bisa, karena memang dalam penggunaan insektisida itu kita tidak boleh terus-menerus dengan satu atau dua bahan aktif yang sama dalam satu periode pertanaman. Alasannya Pak? Mencegah resistensi daripada hama. Wah ya, jadi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau kita menyemprot itu usahakan gonta-ganti bahan aktif agar tidak resistensi. Apa itu resistensi Pak? Biar lebih jelas pemirsa. Resistensi itu adalah salah satu efek ataupun akibat yang disebabkan apabila kita menyemprot bahan aktif terus-menerus kepada jenis serangga yang sama, sehingga efeknya itu adalah hama sudah kebal terhadap satu atau dua bahan aktif yang selalu disemprotkan terus-menerus. Ya, jadi kalau kita pakai bahan aktif yang sama terus-menerus sampai panen, nanti dia akan kebal. Nah, kalau sudah kebal, mau tidak mau kita naikkan dosisnya. Nah, kalau sudah naikkan dosisnya, artinya kita sudah mengeluarkan kos yang begitu tinggi untuk dosis itu. Dan untuk jenis-jenis obat-obat yang lain sudah tidak mempan. Nah, itulah risikonya kalau kita sudah fanatik dengan satu merek dan dipakai terus-menerus sampai panen. Jadi usahakan boleh pakai satu merek, cuman bahan aktifnya itu dibeda-bedakan. Jadi minggu pertama pakai bahan aktif ini, nanti minggu kedua kira-kira dalam satu bahan aktif berapa minggu Pak untuk idealnya penyemprotan Pak? Sebenarnya idealnya dalam satu musim tanam paling tidak 4 kali aplikasi. 4 kali aplikasi. Itu digonta-ganti berarti Pak ya. Katakanlah minggu ini pakai bahan aktif A, minggu ke depan pakai bahan aktif B. Seperti itu, nanti kembali lagi ke A tidak masalah, yang penting digonta-ganti seperti itu Pak. Tergantung dari jenis hama yang ditemukan di lapangan dan juga tingkat intensitas serangan. Kalau memang serangan sudah tidak ada, mungkin bisa dirotasi setiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali seperti itu. Oh iya. Nah, ini kan ada Propuron Pak ya. Propuron ini, wah kalau dilihat dari gambarnya ini menyeramkan ini. Nih bisa teman-teman lihat ini. Nah, ini Propuron. Nah, ini berapa mili ini Pak? 100 mili ada, kemasan 250 mili, setengah liter ada juga. Seperti itu ya. Jadi mungkin saya sedikit tambahkan bahwa di tanaman jeruk, ya kan, jeruk ataupun jambu, orang biasa pakai satu bahan aktif, ya kan, yang saya temukan. Karena memang namanya Propuron ini adalah salah satu bahan aktifnya itu propenopos sudah dipakai sudah lama sekali, cuman saat-saat sekarang sudah mulai ditinggalkan. Seperti itu. Ya. Karena dulu kalau yang namanya cabai pasti
keriting cabai selalu digunakan bahan aktif propenopos. Renovos. Ya. Oh. Cuman pada masanya kemarin mungkin sudah kebal, Mm-mm. ya kan, tidak dipakai lagi. Sekarang kembali hama itu siklusnya pemakaian bahan aktif kembali kepada bahan-bahan aktif yang sudah lama. Nah, mungkin dipakai. karena dulu petani juga belum menggonta-ganti, Ya. masih satu itu aja seperti itu ya. Berarti Pak, selain Preponopos ini kan, katakanlah ini kita kasih minggu pertama, berarti minggu keduanya bisa kita kasih Bahan aktif yang lain. bahan aktif yang lain. Tergantung dari jenis hama dan tingkat serangan. Berarti ini bisa mengatasi trip juga ini Pak ya? Trip, ulat, ya kan, kutu-kutu juga bisa. Kutu-kutu Ya, juga. cuma lebih kuat dia itu adalah ke trip. Trip kan? ya. Nah, khususnya ada hama-hama penusuk. Oh, betul. Wah, betul. Ini kalau udah kena trip dah ampun lah, itu pasti boleh katakan bisa gagal total itu kalau udah kena trip, udah itu layu fusarium. Nah, nanti kita akan bahas ke fungisidanya, apa-apa obatnya juga nanti kita akan kasih pemirsa lihat juga. Apa kehebatan Preponuron ini Pak, kalau boleh tahu nih Pak, selain yang merek lainnya lah, kira-kira yang keunggulan dia ini apa? Pertama dia dua bahan aktif, Oh, ya kan. Jadi betul. dia dua bahan aktif menggabungkan cara kerja organofosfat dengan cara kerja benzoil urea. Ya kan, satunya untuk yang ke sarafnya mengganggu sistem saraf dia, satunya lagi menghambat pembentukan kulit serangga, itu satu. Ya kan. Ya. Keduanya ini, yang kedua itu adalah bahwa mungkin sangat jarang ditemukan kalau propenopos dicampur dengan lufenuron. Biasanya ditemukan di lapangan itu satu bahan aktif propenopos tunggal dengan lufenuron tunggal. Nah, Kalau ini kebetulan sudah produk di kita sudah menggabungkan dua bahan aktif itu dan menggabungkan dua cara kerja yang berbeda. Iya. Ini dalam bentuk EC Pak ya. EC. Nah, berarti untuk pengaplikasiannya bagaimana ini Pak kalau dalam bentuk EC jadi, ini? EC itu kan formulasi EC, oil base atau Oil base. bahan dasarnya minyak, ya kan. Nah, sebaik-baiknya karena ini EC diaplikasikan pada saat sore hari atau menjelang malam. Berarti sore hari Bukan menjelang malam. berarti tidak bisa dipakai di pagi hari, bisa dengan melihat kondisi memberhentikan penyemprotan jika matahari sudah terbit ataupun sudah ada cahaya matahari. Iya. Ya kan? Karena kalau kita semprot sore, biasanya hama lebih banyak datangnya, ya kan. Hama-hama akan datang pada saat menjelang malam. Ya Tapi betul, kalau malam hari. Kalau pada saat pagi, kalau pagi-pagi sekali mungkin ada hamanya masih ada, tapi begitu terik matahari sudah mulai ada, biasanya hama-hama sudah menghilang, betul. lari dia. Dan kalau sedikit tambahan, kalau di Kalimantan Barat ini umumnya itu jam 7 itu sudah terik sekali matahari, terang benderang, dan itu sudah tidak bisa lagi diadakan penyemprotan. Nah, jadi mau tidak mau kalau mau nyemprot pagi ya habis sholat subuh atau jam 6 itu sudah harus menyemprot. Nah, yang jadi pertanyaannya, sempatkah menyemprot pagi-pagi seperti itu? Nah, jadi mungkin ada baiknya kalau menyemprot itu sore. Kalaupun dipaksakan pagi, kemungkinan ya kita harus tambahkan perkat Pak ya. Bisa semprot perkat. Nah, jadi untuk pengaplikasian perkat itu obat dulu diaduk di dalam tangki, baru perkatnya terakhir. Jangan kebalik. Jadi perkat itu fungsinya untuk merekatkan ini dengan airnya. Jadi ketika disemprot nanti dia masih melekat. Nah, gitu. Nah, terus kalau ada hujan bagaimana Pak? Habis kita semprot sore ini, tiba-tiba kita tinggal tidur, paginya hujan pula. Nah, macam mana? Seharusnya kita nyemprotnya 3 hari kemudian, apakah kita harus nyemprot lagi gitu Pak? Ya, memang kalau masalah hujan itu tidak bisa diprediksi, tapi jikalau memang diperkirakan akan hujan, mungkin hentikan dulu penyemprotan. Tapi bila mana kita tidak bisa memprediksinya, otomatis kalau sudah tersemprot besoknya diulang kembali. Wah, itulah resikonya. Kalau jika kita sudah semprot ternyata hujan, mau tidak mau kita semprot lagi.
Nah, seperti itu Pak ya. Nah, oke, terima kasih Pak penjelasan yang cukup singkat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan dan komentar boleh langsung di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Bambang dan Pak Dedi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.